Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaringi panjang umur, sehat, semurah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu pani dan kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengeling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan atau yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya ya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 25 Juli tahun 2023. Ini bertepatan dengan hari Selasa Pahing ya. Selasa Pahing ini Neptunnya 12 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Selasa Pahing aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya selama di bulan Suro atau bulan Muharram ini nanti diperkirakan dalam kondisi yang sedikit merosot atau agak melemah ya. Oleh karena itu hasil perhitungan ini nanti hendaknya dijadikan sebagai penggiling khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Selasa Pahing ya. Hendaknya lebih berhati-hati, jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat, terlalu besar resikonya ya, apalagi kemudian berspekulasi ya. Ini semua dimaksudkan untuk menjaga kestabilan ya keberuntungannya tadi. Mudah-mudahan ya semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja ya, itu harapannya. Kemudian hari Selasa Pahing ini bertepatan dengan naas bagi weton Sabtu Wage, kemudian Sabtu Kliwon dan Minggu Kliwon. Oleh karena itu ya ketiga jenis weton ini tadi yaitu Sabtu Wage, Sabtu Kliwon dan Minggu Kliwon hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe maupun ya barangkali ada yang berencana ingin melakukan perjalanan jauh ya, ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Selasa Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang tidak baik, seandainya nanti dalam kondisi yang terpaksa, ya silakan masih boleh dipakai dengan catatan jika bepergian jauhnya tidak yang menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak pergi jauh yang arahnya menuju ke tenggara. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi, sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaan atau aktivitasnya sehari-hari, ya nggak apa-apa. Ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Berikutnya bahwa hari Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang sangat baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tipe dinosri ya. Meski demikian hasil perhitungan ini nanti hendaknya tidak dipakai oleh ketiga jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya, karena hari Selasa Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya.
Selanjutnya untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Selasa Pahing ini berkedudukan di arah timur dan selatan, ya oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang mungkin ya pada hari itu punya rencana mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, mau melamar pekerjaan, kemudian barangkali ada yang berencana berhutang maupun menagih hutang, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Kemudian berdasarkan Neptunnya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah utara dan barat ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silahkan pilih menuju ke arah utara atau ke arah barat ya. Dengan begitu mudah-mudahan saja segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masih berdasarkan Neptunnya bahwa hari Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik yaitu Tiboyoso. Selebihnya berarti yang 3 ini menyatakan tidak baik yaitu Tibo Sempoyong, kemudian sempoyong, dan sempoyong lagi. Nah, karena satuannya ini tergolong yang tidak baik, maka disarankan ya hendaknya tidak dipakai ya. Akan tetapi seandainya pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, mungkin karena terpaksa, karena satu dua hal harus pindah rumah pada hari itu juga, ya nggak apa-apa jika memang terpaksa dengan catatan nanti pindah rumahnya jangan sampai yang menuju ke arah barat ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula, yaitu dimaksudkan supaya tidak semakin berpengaruh negatif gitu ya. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Selasa Pahing tanggal 25 Juli tahun 2023 ini berkedudukan di pekan pertama ya di bulan Suro atau bulan Muharram. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata ketiga-tiganya menyatakan tidak baik, yaitu tipe tuno luput, kemudian tuno luput lagi, ini bermakna serba tidak tercapai hajat, keinginan, dan cita-citanya, dan tipe satru Allah, ini bermakna menjadi musuh Allah, dibenci atau dibendu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan hukumnya, ini agaknya hasil perhitungannya kurang lebih sama karena hari Selasa Pahing tanggal 25 Juli tahun 2023 ini berkedudukan di Wuku Sungsang. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan hukumnya, ternyata petung dinane tiba dino turunane asu ajak. Nah, tentu ini termasuk kategori hari yang tidak baik apabila dipakai untuk melangsungkan atau menggelar hajatan nikah karena dikhawatirkan nanti berdampak tidak baik ya, berpotensi salah satu pasangan ini ada yang berbuat serong ya, tidak setia ya, selingkuh dan kemudian berakibat rumah tangganya tidak bisa langgeng, berpotensi terjadi perceraian. Naudzubillah ya. Ketentuan selanjutnya yaitu Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silahkan pilih menuju ke arah barat atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan ya, arah terbaik pada hari Selasa Pahing ini berkedudukan di arah selatan dan barat ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali, dan tentu ini untuk yang selain ketentuan pindah rumah tadi ya.
Dan ketentuan terakhir bahwa hari Selasa Pahing tanggal 25 Juli tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya, dinane tiba podo susah. Maknanya ini termasuk kategori hari yang tidak baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai keperluan atau urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya ya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.